Oke, nomor satu ya, bagian yang A, diketahui data Sn2 plus Ag plus 2 elektron menjadi Sn solid, N0-nya min 0,14 volt, Cr3 plus Ag plus 3 elektron menjadi Cr solid, N0-nya min 0,74 volt ya. Tentukan A, rangkaian alat sel voltanya, gambarnya ya. Kemudian B, notasi sel, C, reaksi sel, dan D, potensial sel. Oke, kita langsung ke yang A ya. Jadi gambar rangkaiannya adalah apa? Ada dua gelas kimia ya. Ini ada pipa U ya sebagai jembatan garam. Ada elektrode, ada voltmeter ya. Ini standarnya ini ya. Oke, sekarang dari sini kita nentuin anode dan katode siapa ya. Anode ya kalau dalam derajat volta yang nilainya lebih kecil ya. Jadi kita dapatkan untuk Cr ini sebagai anode ya. Kemudian Sn-nya sebagai katode. Nah, sekarang mau nulis anode sebelah kiri atau sebelah kanan ya, itu sebenarnya bebas ya. Saya tapi untuk saya hari ini saya akan menggunakan anodenya sebelah kiri aja ya. Oke, berarti anodenya siapa ya? Anodenya adalah Cr. Berarti saya tulis sini adalah Cr ya. Jadi ini Cr. Ini sebagai anode ya. Kemudian di sini berarti apa? Sn ya. Sn itu sebagai katode ya. Ada hafalan nama ininya Volkepan ya, Volkepan. Maksudnya apa? Pada sel volta katode positif, anode negatif. Berarti ini sebenarnya apa? Anode. Berarti di sini kutub negatif ya. Kalau di sini berarti Sn ini apa? Sini kutub positif ya. Nah, larutannya gimana? Ya, larutannya ngepasin aja dengan Cr, kita menggunakan SO4, berarti apa? Cr-nya 3 plus, di sini sebenarnya apa? Kita pakai Cr 2 kali, SO4 3 kali. Nah, jadi misalkan larutannya ini, ya. Saya perbesar aja biar lebih jelas, ya. Oke. Jadi, misalnya larutannya di dalam sini adalah apa? Cr 2 kali, SO4 ya, SO4 3 kali. Nah, di sini ya, karena ini S2 positif ya, Sn2 positif, berarti larutannya SnSO4. Nah, oke ya, minimal seperti itu ya. Jadi di sini karena Cr itu logam, jadi bentuknya ada logam yang masuk ya ke sini ke dalam larutan. Oke, sekarang kita yang ke B. Yang B, notasi sel ya atau diagram selnya. Ya, ingat diagram sel itu ya rumus secara umumnya apa? Anode ya, anode solid ya garis 1, anode aki ya garis 2, katode aki garis 1, katode solid. Nah, ini notasi sel yang secara umum ya untuk reaksi yang apa standar ya. Jadi intinya apa? Anode itu dari solid ke aki, biloxnya naik. Kalau ini intinya nanti beloknya akan turun. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini anodenya siapa? Cr ya. Berarti jawabannya gimana? Dari Cr solid menjadi Cr3+ ya. Jadi kalau kita nulis di sini ngikutin aturan ini berarti apa? Anodenya Cr, berarti saya tulis Cr solid garis 1 Cr3+ Ag garis 2 ya. Garis 2 itu artinya jembatan garam ya. Katode aki, di sini katodenya Sn, berarti aki ini dulu ya. Sn2 plus ya. Sn2 plus aki garis 1 Sn solid. Nah, ini. Itu adalah yang itu apa? Notasi sel. Sekarang yang C. Ya. Yang C itu reaksi sel ya. Reaksi sel. Reaksi sel itu sama aja dengan redox ya. Jadi reaksi sel itu sama aja dengan redox. Redox itu berarti ada oksidasi, ada reduksi. Nah, kalau kita lihat di sini semua ya, setengah selnya ini reaksinya reduksi semua. Nah, di sini berarti apa? Harus ada yang oksidasi. Yang oksidasi siapa? Anode ya. Ada hafalan namanya anox ya. Anox berarti apa? Anode oksidasi. Jadi anode itu harus mengalami reaksi oksidasi. Karena ini yang lebih kecil ya, berarti dia berperan sebagai anode, berarti ini reaksinya harus dibalik ya. Saya balik sininya Cr ya solid ya, Cr solid menjadi ya, ini kurang besar ya,
Cr solid tanda panah menjadi Cr3 plus Aq plus 3 elektron. Karena dibalik ya, ininya otomatis N0-nya jadi berubah ya, bermuatan positif. Jadinya N0 sama dengan plus 0,74. Kemudian yang Sn berarti tetap aja ya, Sn2 plus 2 elektron jadi Sn ya. Jadinya Sn2 plus Aq plus 2 elektron ya, tanda panah menjadi Sn solid ya. N0-nya ya, N0-nya sama dengan min 0,14 volt. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian apa? Di sini kebetulan elektronnya belum sama ya. Karena belum sama kita samakan. Tadi gimana? Ini dikaliin, ini juga dikaliin ya, elektronnya biar sama. Ini kali 2 ya, ini kali 3. Nah, saya tulis lagi, berarti kali 2 gimana? 2 Cr solid ya, tanda panah 2 Cr3 plus Aq plus 6 elektron ya, N0-nya. Nah, untuk N0 walaupun ini dikaliin, N0-nya nggak berubah ya, jadi N0-nya tetap sininya plus 0,74 volt. Kemudian yang sini berarti apa? 3 Sn2 plus Aq ya, plus 2 apa? Berarti kali 3 berarti 6 ya. 6 elektron tanda panah 3 Sn solid. Oke, kita cek dulu. 2 Cr solid ya, sini 2 Cr3 plus 6 elektron. Oke. Kali 3 Sn2 plus 6 elektron 3 Sn. Oke. N0-nya ya, N0-nya sama dengan min 0,14 volt. Reaksi selnya tinggal kalian jumlahkan aja. Ya, berarti yang sama apa? Elektronnya kita coret ya. Nah, kita tulis aja 2 Cr solid plus ya, sebelah kiri tinggal ini aja 3 Sn2 plus tanda panah menjadi 3 Cr3 plus Aq plus 2 ya, 2 Cr3 plus Aq plus 3 Sn ya. N0-nya berarti tinggal dijumlahin, plus 7,4 dikurangin ini sama aja N0 namanya jadi N0 sel ya, sama dengan 0,60 volt ya, V ya. Jadi dijumlahin aja. Nah, ini sebenarnya apa? Ini akan menunjukkan notasi sel atau diagram voltanya. Nah, kita lihat Cr akan menjadi Cr3 plus, Cr solid menjadi Cr3 plus, Sn3 plus akan menjadi Sn solid ya, ini ada solidnya ya, Sn solid. Nah, di sini makanya apa? Sn2 plus ya, Sn2 plus menjadi Sn. Jadi sebenarnya menunjukkan apa, reaksi sel akan sama dengan ininya, notasi sel atau diagram volta. Kemudian yang bagian D namanya potensial sel ya, potensial sel ya, potensial sel itu rumusnya apa? N0 sel ya sama dengan N0 reduksi min N0 oksidasi ya. Kalau pakai rumus seperti ini berarti pakai data asli ya, pakai data yang ini ya. Kalau pakai data asli berarti kita masukin siapa yang reduksi. Reduksi itu nama lainnya katode ya, jadi kita bisa sama aja dengan N0 katode ya min N0 anode ya. Jadi kalau kita pakai ini, katodenya siapa? Katodenya ini. Berarti 0 min 0,14 ya, kurangin ya, ininya anodenya min 0,74. Sama aja min 0,14 plus 0,74 ya. Nah, ini didapatkan berapa? Sama aja 0,6 volt. Ya, atau 60 boleh, itu sama aja dengan ini ya. Jadi ngitung apa? Pakai dua cara bisa, pakai ini bisa sebenarnya dapatkan, atau kalau pakai hitungan rumus ya gini, hasilnya juga sama saja. Nomor 2, diketahui data Cu2 plus Aq plus 2 elektron menjadi Cu solid, N0-nya sekian ya. Kemudian 2H plus 2 elektron menjadi H2, N0-nya 0 volt. Jadi H itu batasnya ya. Jadi apa, nilainya 0. Tentukan rangkaian alat sel voltanya, B notasi selnya, C reaksi selnya, yang D potensial selnya. Oke, untuk
yang modelnya gas ya atau jenis intinya lautan ya, nanti kita pakai bantuan modelnya tabung atau ada ininya, ada platinanya ya. Tapi sebelumnya kita tentuin dulu anode katodenya dulu ya. Oke, anodenya siapa? Yang lebih kecil, otomatis anodenya ini anode ya, yang lebih kecil. Yang sini katode ya. Jadi Cu itu katode, H2 itu anodenya ya. Oke, karena H2 bentuknya gas ya, di sini gas ya. Nanti yang larutan juga sama. Jadi modelnya apa? Suatu tabung ya. Kemudian di sini ada logam platina. Jadi ini ada logam PT ya. PT namanya platina. Jadi pakai bantuan itu ya. Otomatis ya, karena saya sudah mendesain seperti ini ya. Sebenarnya mau dibalik juga boleh ya. Nah, otomatis ini adalah Cu-nya ya. Nah, di sini nanti gas H2-nya ya, gas H2 ada di dalam tabung sini atau dimasukkan lewat sini ya. Jadi sini ada gasnya, gas H2 dari sini. Nah, ini H2. Ya. Jadi apa? Dari sini kita dapatkan ya, karena dia bentuknya gas ya atau nanti ya bentuknya larutan, kalian menggunakannya tabung. Kalau ini kan logam, ya Cu tembaga logam, makanya dia bentuknya logam seperti ini yang masuk ke larutan. Tapi kalau gas atau mungkin larutan, kita pakai penghubungnya adalah apa? Bentuknya tabung, ada sininya platina. Ya, oke. Berarti apa? Ini sebagai H2 sebagai anode, ya. Kemudian di sini Cu sebagai katode, ya. Ada hafalan volkepan, ya, volkepan. Berarti apa? Katode positif, anode negatif. Ini sama aja kutub negatif, ya. Di sini kutub negatif. Kemudian di sebelah sini adalah kutub positif. Nah, di sini larutannya apa? Ya misalkan sama H kan H+, misalnya apa? H2SO4 juga boleh ya, H2SO4. Sini larutannya misalnya atau yang lain ya, larutannya. Tapi intinya apa? Di sini adalah ion H+ sebenarnya sini. Jadi intinya tidak harus sama SO4 boleh ya. Jadi intinya apa di sini? Larutannya mengandung H+. Nah, kalau di sini intinya larutannya mengandung Cu2+, ya. Jadi mau digabung sama NO3 boleh ya, atau mau sama yang lain, intinya apa? Harus mengandung ion-ion yang utama, ya. Oke. Jadi mau ditetapkan juga boleh, misalkan saya kayak tadi CuSO4 ya boleh. Ya. Ini H2SO4 boleh. Jadi sebenarnya ya bebas ya, aslinya gabungan sama siapa. Kemudian yang B, notasi sel. Ya, notasi sel. Notasi sel ya, aslinya kan kalau secara umum ya rumusnya anode solid garis 1, anode aki ya garis 2, katode aki ya, sininya katode ya, katode solid. Nah, ini secara umum ya, tapi kita paskan dengan soal ya. Nah, di sini anodenya siapa? Anodenya adalah H2 ya di sini ya, reaksi ini yang anode ya. Berarti anode solid. Anode itu kan berarti apa? Dari H2 ya. Solidnya di sini ada gas menjadi nanti 2H+. Jadi di sini kita jadinya apa? H2 gas ya. Jadi reaksinya modelnya dibalik ya. Kalau anode kan oksidasi. Jadi reaksi ini sebenarnya dibalik. H2 gas garis 1 menjadi apa namanya? H+ ya, H+ aki. Nah, garis 2, nah ini dari Cu2+ ya, Cu2+ ya, Cu2+ aki ya menjadi Cu solid. Nah, karena di sini pakai bantuan PT ya, biasanya di sini tambah garis 1 lagi, ininya PT. Maksudnya apa? Dalam ini menggunakan bantuan logamnya logam PT untuk jadi penghubungnya. Nah, ini notasi sel atau reaksi selnya. Kemudian bagian C namanya reaksi sel. Ya, C itu reaksi sel. Nah, reaksi sel itu sama aja dengan redoks ya. Redoks itu ada oksidasi, ada reduksi. Nah, reaksi di sini adalah reaksi setengah reduksi semua, ya reduksi semua reaksinya ya. Ini reaksinya reduksi semua. Setengah sel ini namanya reaksi reduksi semua. Jadi harus ada yang dibalik. Yang dibalik siapa? Yang anode ya, ada hafalan anoks. Anode oksidasi. Berarti karena ini masih reduksi, yang bagian ini kita balik ya.
Jadinya apa? H2 gas ya, tanda panah ya, H2 gas tanda panah 2 plus Ag plus 2 elektron ya. 2H plus Ag plus 2 elektron. N0 nya ya tetap ya, karena 0 tetap 0 terus ya. N0 nya sama dengan 0. Kemudian yang atas atau yang katode tetap ya, berarti apa? Cu2 plus Ag ya, Cu2 plus Ag ya, plus 2 elektron menjadi Cu solid ya. N0 nya berapa ya? Ini N0 nya adalah di sini plus 0,34. Nah ini volt. Ya. Kemudian kita jumlahkan ya, karena apa? Elektronnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan aja. Jumlahkan berarti apa? H2 gas plus Cu2 plus Ag ya, tanda panah menjadi 2H plus Ag plus Cu solid. Nah, N0 ya, ini digabung jadinya namanya N0 cell ya. 0 tambah ini sama aja nilainya plus 0,34 volt ya. Nah ini bagian yang C. Kemudian yang D namanya potensial sel ya. D potensial sel ya. Rumusnya kan apa? N0 katode ya, katode SL ya, SL dulu. N0 sel ya, N0 sel sama dengan N0 katode min N0 anode ya, kayak gini. Katodenya siapa? Di sini katodenya adalah Cu ya. Nilainya 0,34. Ya udah, masukin 0,34 dikurangi anodenya nilainya 0 ya, sama aja 0,34 volt. Jadi ya, untuk bagian D potensialnya kita dapatkan ya, nilainya sebesar berapa? Sebesar 0,34 volt. Nomor 2, tentukan reaksi berikut berlangsung atau tidak ya, atau spontan atau tidak. Nah, ini ada apa? A, B, C ya. Nah, untuk mengerjakan ini berarti kita butuh deret volta ya, sudah saya siapkan ya. Deret volta Lika Bacana MGAL MNZN CR PCD Joni SNPB HSBBI CUHGAG PTAU ya. Jadi harus dihafalin ya. Oke, reaksi yang bisa berlangsung adalah apa? Jika yang unsur itu letaknya sebelah kiri ya. Jadi kita harus tahu patokannya siapa ya. Patokannya yang sendiri-sendiri, saat ini atau ini ya, atau ini ya. Jadi yang bentuknya apa? Sendiri ya. Kalau ini kan bergabung ya. Jadi patokannya ini bergabung, berarti yang sendiri ini. Nah, ini ada muatannya, jadi kita anggap bergabung ya. Jadi yang sendiri. Jadi patokannya yang ada bentuknya atom atau unsur ya, yang sendirian. Nah, misal ini apa? Letaknya harus sebelah kiri. Ya, kalau diletaknya sebelah kiri berarti nanti bisa bereaksi. Oke, kita coba yang A ya. Antara Mg dan Zn ya, antara Mg dan Zn. Nah, kita cari Mg itu ini ya, Zn itu ini ya. Patokannya siapa? Mg. Nah, karena di sini patokannya yang sendiri. Mg itu di mananya Zn ya. Mg itu ada di sebelah kirinya Zn ya. Karena Mg sebelah kirinya Zn, berarti reaksi yang pertama atau yang A ini bereaksi ya. Oke, kemudian yang kedua Fe ya. Nah, kita bandingin antara Fe dan Na. Fe di mananya Na ya, kita cari dulu ya, Fe dan Na. Na itu ini ya. Kemudian Fe ini. Jadi kita anggap Fe sebelah kanan ya, ini ya, karena aslinya ini panjang, cuman karena nggak cukup saya kebawain. Patokannya Fe. Fe itu di mananya Na ya, otomatis ya. Kalau misalkan Fe-nya sebenarnya di sini, Fe itu ada di sebelah kanannya Na ya. Karena sebelah kanannya berarti apa? Reaksi ini nggak berlangsung atau nggak bereaksi ya. Karena Fe letaknya sebelah kanan Na. Kemudian yang C, Al sama Pb ya, saya tandain ini Al, Pb itu di sini ya. Jadi Pb itu sebenarnya sebelah kanan. Patokannya siapa? Al. Nah, Al di mananya Pb? Al ada di sebelah kirinya Pb ya. Nah, berarti apa? Reaksi ini berlangsung ya. Jadi reaksi yang berlangsung adalah yang A dan yang B. Kemudian soal nomor 3, logam L, M, dan P
menunjukkan reaksi sebagai berikut ya. P plus L2 positif ini tidak bereaksi, yang ini bereaksi, yang ini bereaksi. Urutan ketiga logam itu yang sesuai dengan potensial reduksi yang meningkat adalah ya. Oke, jadi kalau P dan L tidak bereaksi ya, berarti P itu di mananya L ya. Berarti P harus letaknya di sebelah kanannya ya. Jadi kan patokannya P ya, ini patokannya P. Data yang pertama P plus L2 positif juga bereaksi. Berarti P itu sebelah kanannya L. Berarti saya nulisnya di sini L baru P. Ya. Karena kalau P sebelah kanan patokannya kan P sebelah kanannya L, berarti dia nggak bereaksi. Kemudian nomor yang kedua ini ya, M plus 2P bisa bereaksi. Kita bandingkan M dan P. Ya. Berarti M itu di mananya P? M itu berarti sebelah kirinya karena bisa bereaksi. Lah kiri itu di sini berarti apa? Bisa di sebelah sini, bisa di sebelah sini, ya. Oh, ini M ya. Oke, saya tulis lagi di sini. Ini ada L, ada P. M itu bisa di tengah-tengah, ya. Tengah-tengah sini aja. Bisa di sebelah sini, ya. Bisa di sebelah sini. Jadi ada dua kemungkinan. Karena apa? Intinya sebelah kiri P. Nah, kita kemudian yang data 3. L plus M ini ya ternyata bisa bereaksi. Berarti L itu harus sebelah kirinya M. Berarti apa? Yang boleh itu yang ini. Berarti yang ini kita hapus ya. Berarti yang M itu kita hapus. Oke, saya ulangi lagi biar lebih jelas ya. P plus L ya ini tidak bereaksi. Berarti P itu letaknya harus sebelah kanannya L ya. Jadi kalau nggak bereaksi berarti apa? Patokannya letaknya harus sebelah kanannya. Kemudian ya kita dapat data sama ini dulu. Kemudian M plus 2P positif ya itu bisa bereaksi. Berarti apa? M itu karena sendirian M letaknya harus sebelah kiri P ya. Letak sebelah kiri P berarti apa? Bisa di sini, bisa di sebelah sini ya. Kemudian kita data yang ketiga, L plus M2 positif bisa bereaksi. Berarti apa? L itu harus sebelah kirinya M. Makanya dapat datanya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, urutan ketiga logam itu yang sesuai dengan potensial reduksi yang meningkat ya. Harga N0 ya, potensial reduksi itu N0 ya. Harga N0 makin ke kanan ya, makin ke kanan itu makin positif ya. Positif atau makin besar nilainya ya. Berarti apa? Urutan yang potensial reduksi yang makin meningkat ya, berarti ini udah urut ya. L, M, P ya. Jadi untuk soal nomor 3 ya, kita dapatkan jawabannya adalah urutannya adalah L, M, P. Nomor 4, tuliskan reaksi elektrode dan reaksi sel pada masing-masing sel volta berikut. Jadi yang namanya reaksi elektrode itu maksudnya apa? Di anode dan katode ya. Jadi untuk 1A ya saya tulis dulu ya. Yang A, anode ya. Oke. Kalau derajat volta sebelah kiri itu namanya anode ya. Sebelah kanan tanda ini ya, garis 2 ini namanya katode. Ya. Anodenya berarti apa? Anode itu oksidasi, anoks ya. Jadi nanti apa? Elektronnya sebelah kanan. Ya, jadi reaksinya di sini Ni solid ya. Tanda panah menjadi Ni2 plus ya, Ag plus 2 elektron. Jadi kalau ada plus-plusnya nanti ada elektronnya. Ya, elektronnya plusnya kanan ya berarti elektron sebelah kanan, atau kalau oksidasi elektronnya kanan. Kemudian katode ya. Katode ya, katode berarti sama dengan di sini Ag plus ya. Ag plus Ag ya. Kemudian tanda panah ini plusnya sebelah kiri ya, berarti tambah elektron dulu, plus sini ada elektron, tanda panah menjadi Ag solid. Gini ya. Jadi ini namanya apa? Reaksi elektrode ya, di anode dan katodenya. Sekarang mencari reaksi sel. Berarti apa? Kita jumlahkan ya. Jadi untuk mencari reaksi sel kita jumlahkan ininya. Jumlah. Jadi namanya reaksi sel ya, reaksi sel ini namanya.
Nah, untuk reaksi sel, salah satu syaratnya apa? Berarti elektronnya harus sama, ya. Elektronnya harus sama, ini 1, ini 2. Berarti ini kali 1, ini kali 2, ya. Berarti apa? Pengalinya saya masukkan di depannya, ya. 2, ya. Ini kali 2, kali 2. Nah, gitu, ya. Jadi pengalinya ada 2. Ini 1 semua, nggak usah. Baru saya jumlahkan. Jadi reaksinya? Ne solid, ya. Ininya coret, ya, elektronnya kita coret. Ne solid plus 2Ag plus Ag, ya, tanda panah menjadi Ni 2 plus Ag, ya, plus 2Ag solid. Nah, ini adalah reaksi sel untuk untuk soal nomor yang A, ya. Sekarang yang B. Nah, bedanya dengan A apa? Di B ada bantuan PT. Sini ada PT. Maksudnya apa? Di sini karena nggak ada logam, ya, nggak ada yang bentuknya solid. Jadi apa? Pakai bantuan menggunakan PT. Jadi bantuan untuk apa? Menghubungkan dengan larutan ininya, larutan apa? Asamnya. Nah, sekarang kita langsung aja terus anode katodenya, ya. Yang B anode. Nah, berarti apa? Yang kita pakai ini, ya, PT-nya enggak, karena PT penghubung aja, ya. Berarti H2 gas, ya, tanda panah menjadi H plus Ag, ya, plus. Sekarang H-nya di sini 2, ini 1, berarti kasih angka 2, ya. Berarti elektronnya 2 elektron. Kemudian di katode, ya, katode. Berarti apa? Dari Ce4 plus menjadi Ce3 plus. Ce4 plus Ag, ya, katode itu reduksi. Berarti ini kan selisihnya elektronnya 1, ya. Berarti sini plus elektron menjadi Ce3 plus Ag juga. Nah, kemudian reaksi selnya gimana, ya? Untuk mencari reaksi sel, ya, berarti elektronnya harus samakan dulu, ya. Ini elektronnya 2, ini elektronnya 1, ya. Berarti kita harus kalikan dulu atau samakan dulu biar elektronnya itu sama, ya. Caranya gimana? Ini dikali 1, ya, ini dikali 2. Berarti pengalinya saya masukkan kali 2, kali 2, kali 2. Baru kita jumlahkan. Berarti kalau saya jumlahkan, ya, gimana? Elektronnya coret dulu, ya, elektronnya coret dulu. Saya jumlahkan H2 gas plus, ya, 2 Ce4 plus Ag, tanda panah 2 H plus Ag, ya, plus 2 Ce3 plus Ag. Nah, jadi ini namanya reaksi selnya, ya, reaksi selnya ini semua. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Tuliskan diagram sel volta dan selisih potensial selnya, N0 selnya, ya. Oke, saya bagi 2 luas. Oke, sekarang yang bagian A, ya, yang bagian A. Diagram sel volta. Kalau diagram sel volta itu kan berarti anode dulu, ya, sebelah kiri, ya. Nah, saya tulis dulu diagramnya. Diagram sel volta, sel volta. Nah, diagramnya gimana? Anodenya siapa? Nah, anode yang nilainya lebih kecil, berarti anodenya otomatis Zn, ya. Ini anode, ya. Berarti anodenya Zn. Rumusnya apa? Anode solid, ya, garis 1, anode Ag garis 2, katode Ag garis 1, katode solid. Jadi saya tulis dulu anodenya Zn, sini, ya, Zn solid, ya, garis 1, Zn di sininya 2 plus, garis 2, ya, ini Ag, ya, Ag, ya. Oke, kurang, ya. Oke, Zn 2 plus Ag. Nah, Zn 2 plus Ag, ya, garis 2, ya. Berarti apa? Ni, ya. Ni, ya, 2 plus Ag garis 1 Ni solid. Nah,
Ini namanya diagram sel voltanya. Selanjutnya ya, yang kedua, ini kayaknya terlalu kecil ya, saya besarin aja ya. Saya besarin aja, sini saya hapus ya. Jadi saya tulis lagi, tadi anodenya Zn ya, Zn solid garis 1 Zn 2 plus Aq ya, garis 2 Ni 2 plus Aq ya, garis 1 Ni solid. Ini biar lebih jelas ya. Oke, kemudian yang ditanya kedua selisihnya ya, N0 selnya. Berarti N0 sel ya, N0 sel sama dengan N0 katode min N0 anode ya. Berarti berapa? Katodenya berarti ini ya, min 0,28 ini katodenya ya, dikurangin min 0,076 ya. Jadi kalau dijumlahkan, ini ada minusnya lagi ya. Oke, ini ada minus selagi aja, min 0,28 min 0,76. Nah gini ya. Oke, kita hitung, berarti ini sama aja jadi plus ya, sama aja min 0,28 plus 0,76 ya, atau hasilnya 0,48 volt ya, hasilnya 0,48 volt. Selanjutnya yang B ya, diagram sel voltanya gimana ya. Diagram sel voltanya kita tentuin anode katode dulu. Anodenya apa? Otomatis AL ya, karena nilainya lebih kecil. Berarti dengan menggunakan apa, diagram selnya ya, diagram sel. Berarti anode dulu, berarti AL ya, AL solid garis 1 AL 3 plus ya, garis 2 ya, ini ada akinya, garis 2 otomatis CO2 plus Aki ya, garis 1 Cu solid ya. Karena apa? Anode solid, ini Aki, kemudian sana anode katode solid, itu secara umumnya. Sekarang N0 selnya ya, N0 sel berarti apa? N0 katode atau kat ya, N0 anode. Nah ini katode anode ya. Nah oke, berarti nilainya berapa? Katodenya, siapa yang katode? Yang nilainya lebih besar ya. Oke, berarti di sini ya, 0,34 dikurangin anodenya ini minus 1,66 ya, sama aja 0,34 ditambah 1,66 atau setemu 2,00 volt atau 2 volt ya. Jadi ini sama aja dengan tegangannya sebesar 2 volt. Nomor 6, diketahui harga potensial elektroda standar sebagai berikut ya. Ini ada Ag, kemudian Sn, Cu, Cr, Fe ya. Pertanyaannya A, pilihlah sepasang setengah sel yang mempunyai harga N0 paling tinggi. Jadi cari yang sepasang, berarti ya dua yang kalau digabungi harga N0-nya paling tinggi, N0 selnya. Yang B, buatlah diagram dari sel dari reaksi tersebut. Jadi setelah dipilih dua, nanti dibuat diagram sel atau notasi selnya. Oke, saya ada punya tips ya. Untuk mencari N0 yang terbesar, berarti apa? Kita cari nilai yang kecil, paling kecil dan paling besar. Jadi ini apa tipsnya? Cari nilai yang paling kecil ya, sama yang paling besar ya. Itu nanti apa? Nilai N0 selnya paling besar ya. Jadi apa? Kita pilih yang plus, berarti yang ini ya. Kemudian yang minus berarti yang paling kecil, berarti ini. Nah, jadi jawabannya A kalau saya tulis ya, antara Ag sama Cr ya. Saya tulis yang A, Ag plus Ag ya, plus elektron menjadi Ag solid. Kemudian
satunya lagi berarti CR ya, CR3 plus Aq ya, plus 3 elektron menjadi Cr solid ya. Kalau mau sampai N0 nya ya tinggal tambahin ya, plus 0,80, N0 sama dengan min 0,74. Nah gini, jadi sepasangnya adalah yang ini. Kemudian yang B, nah, buat notasi sel atau diagram sel dari dua ini ya. Kalau yang notasi sel atau diagram sel, sebelah kiri anode ya, kanannya katode, otomatis anodenya nilai kecil. Nah ini sebagai anode ya. Berarti kalau saya tulis gimana, anode solid ya, berarti apa, Cr solid ya, garis 1 Cr3 plus ya, Aq ya. Jadi anode solid menjadi anode Aq, garis 2 ya, jembatan garam, katode Aq menjadi solid. Nah ini ya, berarti Ag plus Aq ya, garis 1 Ag solid. Nah seperti ini ya. Jadi ini adalah diagram selnya. Kemudian nomor 7, Al3 plus Aq plus 3 elektron menjadi Al solid, N0 nya sekian, CO2 plus 2 elektron menjadi CO solid, nilainya sekian. Periksalah apakah larutan CuSO4 ya, larutan CuSO4 dapat disimpan dalam bejana yang terbuat dari aluminium. Nah ini maksudnya gimana ya? Jadi kalau ada logam aluminium ya, ini bejananya ya, ini sebagai bejana ya, kemudian dipakai untuk menyimpan larutan CuSO4 ya, CuSO4. Jadi kalau saya buat reaksi gini, Al plus CuSO4 ini bereaksi enggak ya? Oke. Kalau bereaksi berarti apa? Jangan nyimpannya di logam aluminium, karena apa? Nanti otomatis larutan CuSO4-nya akan rusak ya, atau gambarnya berbeda. Nah, jadi kita tes dulu ya. Kalau seperti ini bereaksi enggak? Spontan enggak ya? Oke, kita cari dulu ya. Patokannya berarti kalau kita lihat ini ya, deretnya gimana? Sebelah kiri itu Al dulu ya, ini lebih kecil, berarti urutannya Al baru Cu. Nah, jadi dari nilai ini yang min lebih kecil, lebih besar. Nah, kalau seperti ini berarti apa? Al itu letaknya, patokannya kan di sini Al ya, sebagai bejana ya. Nah, patokannya Al berarti apa? Al itu sebelah kiri sebelah kiri Cu. Berarti apa? Sama aja reaksi ini berlangsung ya. Reaksi ini berlangsung. Nah, ini reaksinya berlangsung. Karena reaksinya berlangsung, maka apa? Tidak boleh menyimpan larutan CuSO4 dalam bejana yang terbuat dari aluminium ya, karena nanti larutannya akan rusak ya. Jadi ini tidak boleh menyimpan ya, tidak boleh menyimpan ya, menyimpan larutan CuSO4 ya, CuSO4 dalam bejana aluminium ya, aluminium. Nah gini ya. Nomor 8, diketahui potensial standar sebagai berikut ya. Ini ada 3 persamaan ya. Urutan sel berdasarkan daya pereduksi yang semakin meningkat adalah ya, ditanya daya pereduksi yang semakin meningkat. Nah, kalau seperti ini kita kan belum tahu nilai dari N0 dari yang A, B, C, D, dan D ya. Jadi apa? Kita akan cari dulu caranya gimana. Kita misalkan ya, yang mengalami oksidasi ini nilainya 0 atau NO-nya 0 ya. Jadi kita misal ya dari nilai N0 dari A sama dengan 0 ya. Nah, kita akan mencari satu-satu setiap persamaan ya. Nah, nanti nilainya setiap ini berapa ya. Untuk persamaan 1 ya, berarti rumusnya N0 sel sama dengan N0 reduksi min N0 oksidasi. Nah, kemudian kita tulis lagi N0 sel ya. N0 sel sama dengan, di sini siapa yang mengalami reduksi ya? Yang mengalami reduksi adalah C, bloknya turun. Berarti N0C yang mengalami oksidasi A ya. Berarti sama aja N0C ya, N0 dari C min
N0 dari A. N0 selnya berapa? 3,55. Kita masukkan 3,55 sama dengan N0C min N0A-nya 0. Berarti kita dapatkan nilai dari N0C ya sama aja dengan 3,55 volt. Selanjutnya persamaan 2 ya. Tulis dulu rumusnya ya. N0 sel sama dengan N0 reduksi min N0 oksidasi ya. Nah, di sini siapa yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi C, yang mengalami oksidasi adalah B. Berarti kita tulis ya, N0 sel sama dengan N0 dari C min N0 dari B ya. Kita masukin nilai N0 selnya 0,98. 0,98 sama dengan N0 C nya kita masukkan 3,55 min N0 dari B. Nah, mencari N0 B gimana caranya? Ini pindah ruas ya, yang ini juga pindah ruas ya. Sama aja N0 B sama dengan 3,55 min 0,98. Nah, ini kemudian kalian kurangin ya, akan didapatkan nilainya sebesar 2,57 volt. Selanjutnya kita ke persamaan 3 ya. N0 sel ya, N0 sel sama dengan N0 reduksi min N0 oksidasi ya. Kemudian kita masukkan ya, N0 sel ya, N0 sel sama dengan siapa yang reduksi di sini? Yang reduksi adalah D. Yang oksidasi adalah A ya. Berarti N0D ya, N0D min N0 dari A ya. N0 selnya berapa? 2,47 ya, sama dengan N0D nya tetap ya, N0D ya, N0A nya nilainya 0 ya. Kita dapatkan N0D ya, nilainya sama aja 2,47. Nah, dari ini semua sekarang kita dapatkan nilainya ya. Untuk D 2,47 volt ya. Kemudian untuk B 2,57, untuk C 3,55 dan untuk A kita misalkan tadi 0. Dari hal itu ya, kita bisa tahu urutannya. Kalau dari yang terkecil yang ke besar, berarti urutannya siapa dulu? A ya. Kemudian yang makin besar lagi berarti ini ya, A, D, kemudian B ya, kemudian baru C. Nah, ini urutan dari kiri ke kanannya. Nah, sekarang ke pertanyaannya. Urutan sel berdasarkan reduksi yang semakin meningkat. Nah, reduksi gimana? Ya, reduksi itu ya, reduksi berarti mengalami oksidasi ya, mengalami reduksi itu ya, reduksi ya, reduksi itu sama aja mengalami oksidasi. Nah, ya, oksidasi yang paling kuat adalah yang A ya. Berarti kalau yang semakin meningkat ya, karena yang paling kuat adalah A, yang paling besar, berarti apa? Urutannya ke sini ya. Jadi jawabannya untuk soal yang ini kalau saya tulis berarti apa? Urutannya ya, urutannya dari yang semakin meningkat ya, atau dari lemah ke besar adalah apa urutannya? C ya, B, D, A. Nah, urutannya itu ya. Jadi urutannya adalah C, B, D, A. Nomor 9, perhatikan bagian terjadinya korosif beberapa paku berikut ya. Tabung yang pertama ya, ini paku dalam minyak. Yang kedua paku dalam air ya, tapi terbuka ya atasnya. Kemudian ini paku dalam air yang dididihkan juga ditutup ya. Yang keempat ini air tetapi ditutup. Yang lima air garam. Nah, mintanya urutan proses perkaratan dari yang cepat ke yang lambat ya. Jadi proses perkaratan besi dari yang paling cepat ke yang paling lambat. Oke, perkaratan besi ya, itu yang utama karena faktor O2 ya sama faktor H2O. Ini adalah apa? Faktor utama terjadinya perkaratan ya. Nah, kalau ada minyak ya, jadi kalau ada minyak berarti apa? Akan menghalangi H2O atau menghalangi oksigen ya. Jadi nomor 1 ini malah apa? Dia yang paling akhir ya. Jadi saya tulis di sini apa? Dia nanti akan urutan kelima, yang paling akhir. Oke, sekarang
yang paling cepat siapa? Ya, yang paling cepat otomatis air garam. Contohnya ya, kalau kalian sering bawa motor ya ke pantai ya, misalkan setiap hari ke pantai ya, nanti motor kalian ya besinya akan cepat karatan atau keropos. Ya, kenapa? Karena ada faktor air ya, uap air terutama ya, ada oksigen dan ada uap garam. Ya, jadi anginnya itu dibilang kata orang-orang itu nanti agak asin gitu ya. Nah, jadi di sini ada 3 faktor yang menyebabkan. Makanya nomor 5 itu nanti dia yang paling cepat, ya. Jadi saya tulis di sini nomor 1. Nah, sekarang ada air yang dididihkan. Nah, ini bedanya apa ya? Oke, kalau faktor ini dulu aja, yang ini, yang nomor 2. Yang nomor 2 ada air, ada oksigen bisa masuk ya. Berarti ada air, ada oksigen bisa masuk, dia juga cepat ya. Tapi berarti cepat yang kedua ya, karena masih 2 faktor ya. Nah, di sini dibilang kayak ada 3 faktor, 2 faktor ya. Nah, sekarang antara ini sama ini ya. Ternyata ya ini sama-sama ditutup ya, cuman bedanya kalau ini yang dididihkan. Ternyata kalau dididihkan itu ternyata mengurangi oksigen ya, jadi mengurangi oksigen. Jadi antara nomor 3 sama nomor 4 ya, korosinya akan lebih cepat nomor 4 ya. Jadi yang ini nomor 3 ya, yang ini nomor 4 ya. Jadi nomor 1 karena ada 3 faktor ya, air, kemudian O2, kemudian ada garamnya ya, ini 3 faktor. Kemudian yang ini faktor air sama oksigennya ya. Kemudian yang nomor ini faktornya air ya, di sini oksigennya kan nggak bisa masuk ya, tapi sudah jadi di air juga udah ada ya. Nah, di sini dipanaskan mengurangi oksigen ya, berarti lebih lemah lagi. Nah, ini lebih lemah lagi yang sini. Makanya urutannya ya, berarti dari nomor yang paling cepat ke yang lambat. Yang paling cepat itu berarti nomor 5 ya. Jadi urutannya 5 ya, kemudian 2 ya, kemudian 4 ya, kemudian 3 ya, kemudian 1. Nah, ini jadi urutan dari yang paling cepat ke yang paling lambat. Oke, sekarang yang sini. Berikut perhatikan gambar proses korosi berikut ya. Ini ada paku ya, sama senyawa CaCO3 anhidrous ya. Jadi kalau kayak kalian beli sepatu, di dalamnya ada silika gel ya. Jadi bulatan-bulatan putih yang di dalam ada kantong yang terbuat dari kertas ya. Itu fungsinya untuk menyerap uap air ya. Kemudian ini ada air ya, ada air yang ditutup, kemudian ada minyak ya, ada air garam ya. Oke, berarti kalau kita paling paling lambat ya, otomatis yang nomor ini ya. Nah, ini nomor 5 yang paling lambat. Yang paling cepat otomatis air garam, ini sebagai nomor 1 ya. Nah, sekarang antara 1, 2, 3 ya. Nah, ini berarti ada air sama O2 ya. Di sini air yang terbuka berarti ada air sama H2O, O2 ya, H2O sama O2. Berarti ini yang tercepat kedua. Nah, kemudian antara ini sama ini, ya, antara ini sama ini, adanya CaCO3 kan menyerap air ya, menyerap uap air. Jadi dibilang yang ini adalah cepat yang ketiga, ya, ini yang keempat. Jadi urutannya ya, dari yang paling cepat itu air garam karena ada 3 faktor. Kemudian air sama O2 di sini faktornya. Kemudian di sini sebenarnya air, tapi di dalamnya kan sebenarnya juga ada gas oksigennya ya. Baru yang ini karena ini sudah diserap uap airnya ya, jadi faktornya oksigen aja. Kalau ini dihalangi H2O sama O2-nya, air sama oksigennya. Jadi urutan dari yang cepat itu berarti 1 ya, kemudian 2 ya, kemudian 3, kemudian 4, dan terakhir 4. Berarti 1 ya. Berarti bentar, ini nomor 5 ya. Oke, salah ini ya. Jadi urutannya dari nomor 5 ya, 5 paling cepat,
kemudian 2 ya, kemudian 3, kemudian 1, kemudian 4. Oke ya, jadi kita dapatkan ya urutan perkaratan dari yang paling cepat yang ke paling lambat adalah berapa? Nomor 5, nomor 2, nomor 3, nomor 1, dan terakhir nomor